Berdiri saja, Pak. Bacakannya berdiri. Siapa? Otot Everest. Otot Everest. Nah, Suara saya terdengar. Terdengar, Pak. Silakan. Kejaksaan Negeri Hopuli. Surat dakwaan. Terdakwa atas nama Portgas di Mehmet, tempat tanggal lahir Hopuli 5 Mei 2000, dengan jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Kota Hopuli, alamat Jalan Sam Austin Drive Hopuli nomor 1 RT 1007 Kecamatan Mustika Jaya. Pekerjaan pengangguran. Menimbang berita acara pemeriksaan atas nama Saudara Portgas di Mehmet selaku terdakwa persidangan yang dibuat atas kesadaran diri sendiri dan tidak dalam kondisi tekanan dalam bentuk apapun. Bahwa terdakwa Portgas di Mehmet pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya dalam tahun 2022 serta pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 bertempat di area kota dengan detail. 1. Daerah pernikahan AKP Ano Traeger dan Ibu Francesca, di mana lokus atau tempat kejadian perkara tersebut Saudara Portgas di Mehmet telah melakukan penodongan atau penyanderaan kepada Kapolri Jun Gio Barak selaku pemegang kekuasaan tertinggi di kepolisian yang berpangkat Jenderal Polisi, serta membawa senjata kepolisian dalam tetapi masih berstatus tahanan kota dan tertangkap sesuai dengan Undang-Undang Kota Hopuli yang berbunyi penyanderaan petinggi instansi dengan denda 2 juta, rekomendasi hukuman mati. Kedua, kepemilikan senjata kepolisian dengan denda 1 juta dengan hukuman tahanan berjalan federal selama proses penyelidikan. Bahwa benar telah terjadi aksi penyanderaan petinggi instansi disertai kepemilikan senjata kepolisian yang berjenis AP pistol. Bahwa benar kejadian bermula pada hari Senin 16 Mei 2022 pada daerah pernikahan Pak AKP Ano Traeger dan Ibu Francesca telah terjadi penyanderaan terhadap Kapolri Barak. Bahwa benar adanya kepemilikan senjata kepolisian, bukti terlampir. Bahwa benar pihak kepolisian secara prosedural melakukan tindakan persuasif dengan tujuan membebaskan Kapolri. Bahwa benar terdakwa melancarkan aksinya dengan keadaan sadar tanpa ada pengaruh obat-obatan atau alkohol atau dan lain-lainnya. Bahwa benar para terdakwa mengakui jika melakukan penyanderaan dan memiliki senjata kepolisian. Bahwa benar para terdakwa mengakui jika masih dalam status tahanan kota. Bahwa benar mengakui atau mengetahui tindakan yang telah dibuat yaitu aksi penyanderaan dan kepemilikan senjata kepolisian. Bahwa benar para terdakwa terbukti memiliki senjata ilegal. Bukti terlampir. Di surat dakwaan telah jelas terlihat penodongan terhadap Pak Kapolri Jun Gio Barak dengan senjata api jenis pistol Desert Eagle, senjata api kepolisian jenis AP pistol, dan barang bukti status tahanan kota dan penyanderaan terhadap petinggi instansi telah jelas terlampir. Sekian. Halo Pak Hakim. Iya Pak. Udah terdengar ya tadi surat tuntutannya oleh terdakwa sama penasihat hukumnya? Yap. Yang mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh JPU tadi? Ya, saya mengerti mulia. Apakah saudara
terdakwa sudah menyiapkan eksepsi terhadap tuntutan jaksa penuntut umum? Sudah yang mulia, semuanya itu saya serahkan di tangan pengacara saya sendiri. Baik, silakan kepada penasihat hukum untuk membacakan eksepsinya apabila ada. Silakan dibacakan. Artinya lu Kevin, lu pengacara gue lu. Artinya lu Kevin. Up. Krek. Izinkan saya untuk menyampaikan pantun terlebih dahulu. Pantun, Pak, pantun. Pagi-pagi bangun jam 5. Pantun aja. Tahu-tahu sudah tua. Nama saya Kevin Jaya Putra, salam kenal semuanya. Salam kenal Pak Kevin. Baik, silakan langsung ke intinya aja Pak Kevin ya. Cakep. Pantun. Ya Tuhan. Di saat saya pembelaan kepada klien saya, jangan ada yang memotong. Terima kasih. Saya Kevin selaku pengacara dari Pak Mehmet akan menyampaikan beberapa sanggahan dan juga keringanan untuk tuntutan dari jaksa penuntut umum. Selamat malam yang mulia hakim, yang saya hormati. Yang saya hormati para jaksa penuntut umum dan juga para peserta yang hadir pada persidangan ini. Peserta. Pembelaan yang pertama, ketika Pak Mehmet melakukan penyanderaan terhadap Pak Jun Gio Barak, Pak Mehmet memberikan makan minum dan juga sama sekali tidak menyakiti korban. Sama sekali. Serta Pak Mehmet setelah diberikan kemauannya langsung melepaskan dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian atau bersifat kooperatif. Sekali lagi saya tekankan kooperatif. Bentar, Pak. Gimana, Pak? Yang kedua, ketika Pak Mehmet dan keluarganya melakukan penyerangan terhadap atas nama Pak artinya, keluarganya dan Pak Mehmet melihat teman-teman dari keluarga istrinya menggunakan senjata laras pendek maupun senjata laras panjang. Dan di dalamnya bisa saja ada yang menggunakan senjata kepolisian dalam bentuk FN. Karena senjata AK dan dengan FN tidak berbeda jauh. Namun kepolisian tidak ada respon untuk menindak, justru ikut serta menembak bersama para penjahat yang terlihat jelas menggunakan senjata kepolisian atau senjata ilegal. Apakah kepolisian di sini bermain kotor atau justru mungkin mereka yang menikah kepolisian jadi bisa menghalalkan segala cara? Ketiga, tujuan keluarga merusuh di pernikahan adalah awalnya ingin datang dengan pakaian trickster lalu justru diopen atau ditembak dari keluarga mempelai wanita dengan laras pendek maupun laras panjang. Dan akhirnya dari anggota trickster pun menembak kembali ke anak-anak dari keluarga mempelai wanita. Gue kaget nih bawa trickster nih, soalnya gue gak tahu. Yang Tapi keempat, mantap. Biar aja, ini RPA Kevin. Mantap ketika Kevin. Pak Mehmet melepas Anda dari Pak Jun Gio Barak, No counter, tak bro. lama Pak Mehmet kehilangan kesadaran. Dan menurut diagnosis dokter, Pak Mehmet tertembak sniper di kepala dan di sini antara kepolisian yang menembak atau justru dari keluarga mempelai. Karena mereka juga membawa laras panjang. Lantas, menurut saya hukuman tersebut memang bukan hukuman yang layak untuk penyanderaan. Namun ketika Pak Mehmet sampai kehilangan kesadaran itu juga seharusnya mengurangi hukuman dari Pak Mehmet. Yang kelima, Kelas.
Pak Jun Gio Barak ini dapat dibilang baru di pihak kepolisian. Bahkan tanggal Mehmet menyandra Jangan gitu, guys. Pak Jangan Jun sambil nangis, ini sambil nangis. di tanggal 16 Mei 2022. Dan Pak Jun Gio Barak beserta Wakapolri baru melakukan sosialisasi setelah penyanderaan Mehmet. Jangan gitu, Cok. Orang kalau RP Yang jangan keenam. apa. Saya ingin menegaskan kembali terkait tentang transparansi hukum yang diberikan kepada Pak Mehmet. Pak Mehmet melakukan penyanderaan pada tanggal 16 Mei 2022 dan juga Undang-Undang Kota Hopefully baru terbit atau diperbarukan pada tanggal 18 dan 19 Mei 2022 yang luas, diterbitkan bos. oleh Gue cuma Komisaris ngasih sedikit info loh. Kepolisian John untuk terkait pelanggaran traffic offense, pelanggaran ringan, pelanggaran menengah, dan pelanggaran berat. Jadi menurut dasar untuk memberikan hukuman dan tuntutan kepada Pak Mehmet menurut saya tidak sah karena Merinding gua, sudah merinding. diganti dengan Undang-Undang Kepolisian yang terbaru. Merinding gue, merinding. Sedangkan tuntutan kepada Pak Mehmet menjadi tahanan berjalan adalah pada tanggal 16 Mei 2022 sebelum bergantinya ke Undang-Undang Kepolisian yang terbaru. Lalu sekarang juga diterbitkan Undang-Undang Kepolisian yang baru saja diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2022 sementara atas nama Mehmet yaitu dituntut pada tanggal 16 Mei 2022. Jadi, menurut saya apabila Pak Mehmet dituntut menggunakan Undang-Undang Hopefully yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2022, menurut saya tidak sah karena pada tanggal tersebut Pak Mehmet sudah bebas bersyarat dengan alasan faktor kesehatan dan ketidaksiapan dari kepolisian untuk mengadakan pengadilan. Karena apabila kita berkaca ke persidangan sebelumnya, dahulu kala Pak Kay O'Connor juga menyandera petinggi kepolisian, lalu jenderal kepolisian atau jenderal kepolisian dan menurut Undang-Undang Hopefully untuk pasal 1 ayat 1.18 untuk menyulik atau menyandera kepolisian akan dikenakan 30 bulan penjara. Sedangkan Undang-Undang Hopefully pasal 1 ayat 119 menculik atau menyandera petinggi kepolisian akan dikenakan 30 bulan dan denda. Di sini saya bukan mengungkit-ungkit Undang-Undang Hopefully yang lalu, melainkan saya hanya ingin bertanya-tanya dan menginginkan transparansi yang sebenarnya karena Pak Mehmet diberi hukuman untuk tahanan berjalan pada tanggal 16 Mei 2022. Sedangkan Undang-Undang Hopefully baru saja diperbarui atau Undang-Undang Hopefully baru saja terbit pada tanggal yang ngeremehin Kevin emang. dan 19 Mei 2022 dan yang sampai saat ini menjadi undang-undang yang menjadi tuntutan Pak Mehmet adalah Undang-Undang Hopefully pada tanggal 18 Mei dan 19 Mei 2022 bukan undang-undang sebelum tanggal 16 Mei 2022. Gue tau lo emosi banget. Jadi sekali lagi menekankan adanya transparansi hukum dari pihak kepolisian. Yang ketujuh, pada saat Pak Mehmet menjadi tahanan berjalan, Pak Mehmet berbenturan sebanyak 2 kali terhadap keluarga lain. Yang pertama adalah ketika Pak Mehmet di hari itu menjadi tahanan kota, tak lama kemudian Pak Mehmet diculik oleh orang-orang berpakaian hitam dan diintegrasi dan tak lama kemudian Pak Mehmet kehilangan kesadaran. Untungnya kepolisian tidak menangkap Pak Mehmet dan Pak Mehmet tidak dijebak oleh orang-orang berbaju hitam tersebut. Wih, kayak dia nanya sama Namun orang-orang Trickster sih kemudian ini. hari ketika Pak Mehmet sedang Ini nanya sama orang-orang Trickster, yakin banget. jalan, Pak Mehmet dibegal dan juga ditembakin serta diselipkan senjata berjenis HP pistol beserta pelurunya.
yang sehingga hal ini membuat adanya tuntutan di persidangan dan yang membuat hal ini menjadi zona peperangan atau penembakan beruntun adalah karena teman-teman Pak Mehmet membackup Pak Mehmet takut menjadi sesuatu atau dijebak oleh kondisi Pak Mehmet sebagai tahanan kota. Yang kedelapan, Pak Mehmet juga dituntut pasal berlapis, yakni membawa senjata AP, pistol atau senjata kepolisian dan terlibat dalam zona peperangan. Pembelaan dari saya selaku kuasa hukum adalah jadi teman-teman yang mulia hakim bisa melihat ke Undang-Undang Hopefully kembali bahwasanya tidak ada tuntutan untuk hukuman mati bagi warga yang membawa atau menggunakan senjata sejenis AP pistol. Lantas sekali lagi saya minta transparansi hukum Undang-Undang Hopefully dan juga tuntutan yang diberikan kepada Pak Mehmet. Karena apabila menang, memang adanya amandemen atau perubahan dari Undang-Undang Kota Hopefully juga diubah di website Kota Hopefully. 9. Menurut saya di sini juga saya akan berbicara sedikit tentang peri kemanusiaan. Asik. Pak Mehmet total sudah menjalankan kota selama 3 minggu internasional dan juga menjadi tahanan berjalan selama 4 minggu internasional atau setelah 1 bulan internasional. Lantas untuk 7 bulan internasional apakah tidak cukup menurut Yang Mulia Hakim untuk seorang yang melakukan penyanderaan terhadap petinggi kepolisian dan membawa AP pistol yang tidak transparan dalam memberikan undang-undangnya? Yang ke-10, saya juga ingin bertanya kepada pihak kepolisian dan kayak ramai sebagai rakyat Hopefully, di mana keadilan? Apakah memang hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Dapat kita lihat bahwasanya justru ketika 2 minggu internasional Pak Mehmet masih menjadi tahanan meskipun tahanan berjalan karena ketidaksiapan pihak kepolisian dalam mempersiapkan pengadilan. Sedangkan saya sudah siap di hari ke-7 untuk persidangan pengadilan ini. Seharusnya Yang Mulia mengerti seberapa lamanya saya menunggu untuk pihak kepolisian ini siap dalam mempersiapkan pengadilan. Apakah Yang Mulia tahu bahwa di luar sana ketika seorang penjahat tidak ada pengacara, maka pengadilan tetap akan berjalan tanpa pembelaan. Yang terakhir, Kelas bos. Pak Mehmet mempunyai banyak anak, tepatnya 11. Anjing. Anaknya seperti yang kita ketahui, seorang anak yang hanya dibiayai ayahnya dan ayahnya sendiri yang diceraikan oleh istrinya. Gak ada yang gue Lantas biayain. apakah Yang Mulia Hakim, Gak ada yang gue biayain. polisian dan para jaksa penuntut hak umum serta pemerintah siap untuk membiayai anak Mehmet ini yang apabila ayahnya dihukum mati? Total 11 pembelaan yang saya sampaikan berharap Yang Mulia bisa tidak menjatuhkan hukuman mati kepada Pak Mehmet yang masih banyak hukuman yang masih kemanusiawian untuk tidak dijatuhkan hukuman mati kepada Pak Porgas Mehmet. Saya Kevin selaku pengacara dan keluarga di family mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau perbuatan yang menyinggung Yang Mulia, jaksa penuntut hukum dan para tamu yang hadir pada hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia, Kelas bos. jaksa Merinding gue penuntut anjing. hukum dan para tamu yang hadir pada hari ini karena telah mendengarkan pembelaan saya ini. Pagi-pagi memetik bunga mawar, bunga melati. Saya mengucapkan sampai jumpa, sampai bertemu di lain hari. Kelas bos.
Kelas, Bos. Dianggap tenang, dianggap tenang. Kelas, Bos. Gue merinding banget anjing. Lantas di manakah keadilan? Tenang bu, tenang bu. Sumpah. Dimohon untuk tenang kembali ya. Aduh. Salah berbing. Baik, untuk jaksa penuntut umum, apakah ada sanggahan untuk eksepsi dari penasihat hukum terdakwa? Apabila ada, silakan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia Hakim dan yang saya hormati kuasa hukum dari Saudara Porgasdi Mehmet. Saya akan menyangga eksepsi dari penasihat hukum. Oke. Mohon izin Yang Mulia Hakim, karena sesuai atas asas hukum lex posterior derogat legi priori, Mampus. itu Baru sudah undang-undang pakai yang kata-kata lama tai. dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang baru yang mengatur hal yang sama. Maka undang-undang yang sudah diperbaharui oleh instansi kepolisian adalah sah. Dan di beberapa argumen dalam eksepsi Pak Penasihat Hukum ini, Pak Penasihat Hukum mengatakan bahwa memang dari keluarga Pak Mehmet Trickster ini ingin merusuh, dalam tanda kutip ya. Kita garis bawahi ini di sini. Pak Penasihat Hukum mengakui bahwa memang keluarga dari Pak Mehmet ingin merusuhi pernikahannya Pak Ano dan Ibu Francesca, tapi ditembakin oleh keluarganya sendiri. Oke. Dalam hal ini, dalam tindakan merusuh saja di dalam undang-undang itu dan di mata hukum sudah sangat salah. Dan terkait dengan penembakan yang dilakukan oleh keluarganya Pak Ano, itu karena memang keluarga Pak Ano menjaga agar pernikahan Pak Ano itu berjalan dan dipantau juga oleh kepolisian. Jadi bukan tidak adanya transparansi hukum di sana, tapi tidak adanya kecermatan dari Pak Penasihat Hukum ini untuk mencermati sebuah kasus. Dan secara tidak langsung Pak Penasihat Hukum mengakui bahwa pihak dari keluarga Pak Mehmet Trickster ingin memakai baju putih tadinya untuk merusuh pernikahannya Pak Ano. Secara tidak langsung ini adalah sebuah confession atau pengakuan yang mana menurut hukum adalah tetap salah. Jadi merusuh ataupun penyanderaan terhadap Pak Jun Geo Barak itu tetap salah sama-sama di mata hukum. Tidak ada yang benar. Ya. Dan untuk dari pihak keluarga Pak Mehmet ditembakin itu karena memang mereka bertugas untuk menjaga pernikahannya Pak Ano dan didampingi juga oleh pihak kepolisian. Jadi hak-hak mereka itu sudah pada posisinya masing-masing. Dan karena kan di sana juga ada pihak kepolisian dan pihak kepolisian juga ini di sini sangat jelas pasti memantau proses pernikahan atau proses penjagaannya karena polisi pun ditugaskan oleh Pak Kapolri langsung untuk menjaga di sana. Dan terkait undang-undang, sekali lagi mungkin Pak Kevin ini tidak cermat dalam memahami undang-undang Kota Hupuli. Karena undang-undang Kota Hupuli sebenarnya sudah sangat lama bahwa penyanderaan petinggi instansi ini itu sudah diterbitkan dari sejak lama. Cuman memang pada saat kemarin dari pemerintahan bahwa adanya pembaharuan dari website kota sehingga undang-undang harus diterbitkan lagi, makanya terbit di tanggal yang disebutkan oleh Pak Kevin. Nah, mungkin seperti itu tanggapan saya terhadap eksepsinya Pak Kevin. Terima kasih Yang Mulia. Interupsi Yang Mulia. Lancip ke bawah, tumpul ke atas. Jika memang undang-undang yang baru memang sah, kenapa persidangan ini diundur? Yang tadinya bisa dilaksanakan pada tanggal 7 atau 8 Juni, namun baru diadakan hari ini. Dan undang-undang yang mengatur bahwa Pak Mehmet dihukum mati baru diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2022 oleh Pak Jack Lamberley. Oke, interupsi Yang Mulia. Terkait kenapa
undang-undang baru diterbitkan sudah saya sebutkan. Mungkin Pak Kevin ini telinganya masih sedikit bagaimana ya mendengar perkataan saya. Tapi saya sudah sebutkan alasannya sebelumnya. Dan bisa dibilang makin bahwa panas di selama sini persidangan. sudah sangat jelas seperti saya sebutkan tadi. Dan terkait persidangan jujur saja Pak Yang Mulia Hakim, sebelumnya Pak Kevin ini kami mendapatkan laporan dan dari salah satu anggota yang berada menjaga Pak Mehmet itu Pak Kevin ini memberikan makanan yang ternyata beracun, Pak Yang Mulia. Yang benar. Nah, di sini Jangan kepolisian kontrol. menilai kita harus sedikit melakukan pemantauan atau penyelidikan lebih lanjut terhadap Pak Kevin ini, dikarenakan kliennya pun sendiri diracuni olehnya. Nah, di sini menjadi pertanyaan untuk pihak kepolisian, apakah keabsahan dari Pak Kevin ini bisa untuk maju dan mewakili Pak Mehmet atau tidak. Sehingga kami membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi sehingga persidangan baru bisa terlaksana hari ini. Tidak ada bukti hoax. Sekian Yang Mulia. Tidak ada bukti. Bukan itu poinnya. Semangat Kevin. Gitu Pak, dia kan pengacara Pak. Semangat Kevin. Seru banget bro. Kevin Ajimat on top. Kevin semangat. Sabar. Tenang. Seru banget cok. Semua seru banget. Jika memang makanan itu beracun, maka silakan Bapak selidiki di restoran Jepang, bukan saya Pak. Yang berniat baik di sini, Bapak jangan menjelekkan nama saya di sini. Wajib. Mantap. Harap tenang. Sekali lagi, berisik. Silakan keluar. Harap tenang. Racuni cemana he? Oke. Untuk menyanggahi sebelum itu Yang Mulia, saya memohonkan maaf atas beberapa instrumen sidang yang mungkin berbicara tanpa seizin Anda. Saya izin berbicara Yang Mulia, apakah diizinkan? Tidak. Yang Mulia Hakim. Diam Pak, diam. Boleh. Tidak terdengar suaranya Yang Mulia Hakim. Enggak boleh. Yang Mulia Hakim. Tidak ada suaranya Yang Mulia Hakim. Tunggu cok, seru banget ini seru banget. Oh, saya harus mematikan ini. Sebentar. Ya, silakan Yang Mulia. Apakah sudah terdengar? Iya, terdengar Yang Mulia. Baik, untuk anggota kepolisian bisa pastikan tadi ada suara tembakan di luar ya, saya dengar. Bisa dipastikan. Iya tadi suara tembakan ya kak. Halo? Ya, silakan anggota. Untuk anggota kepolisian silakan dicek terlebih dahulu ya. Siap Pak. Seru kok, sorry kok. Terbawa suasana kok, seru banget anjing. Ada. Gue jadi penonton anjing. Udah lagi dicari Mana ya, nih lagi dicek ya. Maaf yang mulia lagi pengadilannya Pak. Oke, itu ada yang jaga Baik, di luar kalau udah tenang. sudah aman, kita lanjutkan lagi ya. Ya. Mohon tenang ya. Untuk jaksa penuntut umum, apakah pernyataan Anda yang barusan mengenai penasihat hukum bisa dibuktikan Mampus. secara material atau tertulis atau berdasarkan saksi yang melihat langsung kejadian tersebut? Apabila ada, mungkin nanti dihadirkan saksinya ya dalam sidang pemeriksaan saksi. Baik, silakan dilanjutkan Pak JPU. Oke, izin Yang Mulia. Untuk pembuktian terhadap hal tersebut, saya mempunyai surat langsung dari medis terkait kesehatan Pak Mehmet dan juga kebenarannya. Bisa saya maju ke depan untuk mengantarkan suratnya, Yang Mulia? Surat bisa dipalsukan Pak. Silakan Pak JPU. Harap tenang Pak. Langsung Pak sama orang yang buat suratnya Pak. Siapa Pak? Datangkan ke sini Pak yang buat suratnya Pak. Oke, semakin seru.
Gila kelas, Cok. Sebentar ya. Kelas, Cok, Kevin, Cok. Sumpah, kelas banget Kevin. Ya Pak, usir aja Pak. Namanya juga manusia. Usir aja Pak. Ih, Pak, mukul Pak. Pak. Oh, kurang ajar emang. Ya, Silakan kembali lagi, Pak. Baik, untuk penasihat hukum ada sanggahan lagi terkait argumen dari jaksa penuntut umum? Dari tadi Pak Jun selalu mengatakan bahwa saya yang meracuni Mehmet, sementara saya membawa makanan tersebut dalam kondisi steril dalam ransel yang hangat dan baru saja saya beli di IKEA di sana, Pak. Jadi tidak mungkin saya meracuni Pak Mehmet. Terima kasih. Ranselnya. Baik, Oke. untuk Pak Kevin, saya ingin bertanya sedikit ya, Pak. Untuk makanan yang tadi Bapak beli untuk Pak Mehmet ini dibeli dari mana, Pak? Resto Jepang itu. Dari restoran Jepang, Pak. Dari restoran Jepang. Baik. Apakah ada mungkin karyawan dari restoran Jepang yang bisa bersaksi di sini? Silakan. Dari Pak Kevin? Untuk memastikan apabila memang benar makanan itu steril apa tidak. Apabila ada saksinya mungkin bisa dipanggil dan nanti bisa memberikan keterangan ya, keterangan saksi saat sidang pemeriksaan saksi. siap yang mulia. Halo Pak Kevin, apakah terdengar? Terdengar, Pak. Tapi suaranya pelan. Baik, bisa dijawab pertanyaan saya? Bisa tolong diulangi lagi, Pak? Baik, mungkin saya ulangi lagi ya. Bisa dicermati kembali. Untuk makanan yang akan diberikan kepada Pak Mehmet dari Pak Kevin berasal dari restoran Jepang, betul? Oke, di sini mungkin apabila ada pegawai dari restoran Jepang itu untuk bersaksi di pengadilan, lebih tepatnya yang membuat makanan itu, yang membuat makanan itu sendiri ya, bisa dihadirkan ya Pak. Nanti mungkin di sidang pemeriksaan saksi kita dengar keterangan dari pegawai restoran Jepang itu ya. Terima kasih. Saya usahakan yang terbaik, Pak, untuk memanggil saksi itu, Pak. Baik. Untuk jaksa penuntut umum, apakah ada argumentasi? Interrupt yang mulia. Ya, Interrupt. silakan. Saya kembali ingin bertanya, apakah pihak kepolisian secara sengaja menunda persidangan dengan alasan undang-undangnya belum kuat? Sekali lagi saya tekankan para khalayak ramai bahwa undang-undang tersebut baru terbit beberapa hari yang lalu, yaitu 29 Juni 2022. Sekian dan terima kasih. Kevin balikin. Baik, untuk Undang-undang jaksa baru penuntut umum, terbit silakan. 29 Juni. Sanggahannya. Oke, untuk pengunduran dari persidangan itu bukan terkait undang-undang, Pak. Bapak apakah tidak mendengar, apa tidak menangkap, apa tidak? Saya kurang paham ini ya di sini. Soalnya saya sudah menyebutkan tadi yang mulia, izin bahwa memang sidang ini ditunda karena memang Pak Kevin ini kami curigai dan kami lakukan penyelidikan lebih lanjut
untuk keabsahan apakah dia mampu untuk menjadi elemen dalam instrumen sidang kali ini. Jadi bukan karena undang-undang. Sekian yang mulia. Masih dicurigai Pak, belum jadi bukti Pak. Masih curigai Pak. Pak, saya beli di resto Jepang nggak pernah keracunan Pak. Baik, silakan Pak penasihat hukum. Oke, semakin panas suasana persidangan. Itu yang bicara, silakan keluar. Biar sidang berjalan dengan lancar. Instruksi yang mulia. Atas dasar apa Bapak John ini mengangkat masalah yang tidak dipermasalahkan pihak yang dirugikan Mehmet sendiri, Pak? Terima kasih yang mulia. Baik, untuk jaksa penuntut umum, bagaimana? Untuk terkait hal ini, Pak, sudah menjadi tanggung jawab kepolisian. Meskipun persoalan ini tidak berhubungan dengan persidangan, menurut Bapak. Tapi menurut kepolisian, itu bahwa Bapak ini kan representing gitu, mewakilkan saudara Mehmet. Tetapi di dalam proses perwakilan Pak Kevin ini, saudara Mehmet terracuni dari makanan yang sudah dihidangkan oleh Pak Kevin sendiri. Jadi bukannya kami yang ingin mengangkat persoalan ini, tapi kan Bapak tadi menanyakan apa alasannya kenapa persidangan ini ditunda sampai dengan hari ini. Nah, coba saya masih mungkin Pak Kevin ini masih kurang menangkap atau bagaimana, cuman saya tidak berurusan dengan hal itu lagi. Saya serahkan ke Yang Mulia Hakim. Interrupt Yang Mulia. Silakan. Jika memang saya terbukti meracuni Pak Mehmet, maka silakan tuntut saya. Karena saya tekankan ini di persidangan Pak Podcast The Mehmet, Pak. Dan juga dari pihak keluarga saya yaitu Glitz sama sekali tidak menuntut saya meracuni Mehmet. Saya semakin curiga Bapak bekerja sama dengan sekelompok-kelompok di kota Los Santos ini, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, untuk sangat eksepsi ini saya berikan satu kali lagi pembicaraan atau satu kali lagi sanggahan dari jaksa penuntut umum dan penasihat hukum. Silakan, satu kali lagi kesempatan. Bagaimana? Oke, Pak Yang Mulia Hakim yang saya hormati. Untuk dari kami, menurut kami sudah cukup jelas untuk menerangkan kembali berulang-ulang kali kepada Pak Kevin beberapa alasan kenapa sidang ditunda dan beberapa alasan kenapa terkait pertanyaan tentang undang-undang. Saya rasa sudah cukup jelas Yang Mulia. Saya tidak perlu menambahi apa-apa lagi. Gak make sense. Baik, untuk Pak penasihat hukum, apakah sudah cukup jelas? Malah geram dia. Malah geram. Interupsi Yang Mulia. Jika memang ditunda karena saya, Pak, saya setiap hari bolak-balik kantor tanpa ada kejelasan. Mungkin saksi kepolisian bisa dihadirkan di sini. Saya merasa dicurangi di sini, Pak. Asik. Terima kasih, Pak. Mantap. Baik. Iya, mantap. Mungkin sidang kali ini saya tunda untuk 15 menit ya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan berita acara pemeriksaan saksi-saksi. Silakan untuk hadirin bisa meninggalkan ruangan sidang. Kevin, kau udah makan minum nggak? Kita mau ngerokok. Kevin, sini Kevin. Kau udah makan minum nggak? Kantong berapa? Kau enggak, kau yang kantong berapa? Alasan penundaan sidang tidak make sense.
Sabar, jangan kemana-mana. 15 menit Pak, waktu istirahat. Macet ini. Sebentar, siap dulu. Ini panitera mau bicara. Mungkin tenang dulu. Ini ada istirahat 15 menit Pak. Tenang terlebih dahulu. Tenang. Waktu minum Pak. Rokok. Tenang dulu, hadirin sidang. Kali dari hari kapan? Oh, mungkin bisa pakai itu Pak. Toanya. Kantong berapa? Kantong berapa? Dan Tunda terus Pak, Pelan-pelan, tunda Pak, pelan-pelan. terus. Pelan-pelan keluarnya. Pelan-pelan bapaknya rapi Pak. Halo, tenang semuanya. Pak ya. Bapak jenjang kayak ayam. Pak. Baik, sesuai berita acara sidang, maka sidang kali ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Hadir untuk persidangan, saksi dan lain-lain harap dimatikan. Pak misi Pak, ya ampun. Misi Pak, Bapak Saya nutup. didorong mulu. Pak minggir Pak. Minggir Pak. Yang ini ketinggalan nih. Ini ketinggalan nih. Oke, silakan lanjutkan Bapak Nif. Oke, saya lanjutkan lagi. Baik. Kali ini dari 15 menit dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Hadirin dibuat untuk tertib selama persidangan. Alat komunikasi Pak Jen mana Pak Daka? dan lain-lain harap dimatikan. Oke, cukup Bapak Nif. Memet harus bebas Memet. Sidang lanjutan perkara pidana terdakwa atas nama pegawai Memet dinyatakan dilanjutkan kembali. Sabar istirahat dulu. Mungkin Pak Panitra salah membaca berita acara sidang ya. Mungkin jaksa penuntut umum dan terdakwa silakan bisa keluar dari ruangan sidang. Dan oh iya, sekali lagi untuk Pak penasihat hukum, saya boleh minta tadi kertas eksepsinya, surat eksepsi, coba saya minta. Sebentar, saya cek email ya. Pano keluar dulu Pano. Iya, keluar. Bawa ini Pano, bawa ini, gendong nih, bawa. Baru. Ayo untuk terdakwa dan ininya habis diserahkan di ruangan hakim aja. Ayo Pak Mehmet, mari. Iya Pak, mari Pak. Mari Pak Mehmet, Pak Mehmet. Pak Mehmet masih ada makan minum kah? Masih Pak, aman-aman. Siap. Pak Memet butuh pijet kah? Enggak Pak, tidak perlu Pak. Iya, saya tadi kebetulan bawa Oki Jelly Drong. Jadi ya Penunda lapar. Tapi alamat Pak Mehmet itu saya penasaran sekali, mana mustikanya itu. Itu alamat saya Pak. Ada itu Pak, memang ada di kota. Di bagian mananya Sendisor tuh Pak? Tidak, di bagian kota Pak. Oh di bagian kota, di sebelah mananya? Street belah mananya itu? Di dekat tol kiri Pak. Rumah saya ada sebelum masuk pintu tol kiri. Sebelah Ada mananya dekat garasi situ. pernikahan tuh? Tidak Pak, tidak, di dekat kuburan. Itu ada yang rumah gede itu kan, rumah gede tuh sebelah kanan. Oh, Sebelah kirinya itu ada rumah kayu, bawa kolong jembatan. Rumahnya Pak Mehmet masih di situ. Oh yang kadang suka rame-rame orang itu? Biar Saya dulu nggak pernah tegang. diinterogasi Dari tadi Pak Mehmet sama keringetan ini nih. Iya Pak. Pengacaranya gimana, mana Pak? pengacaranya? Saya lihat dia keringetan dari tadi dari kanan. Ya, panik lah Pak. Ada sedikit rasa deg-degan tadi. Tapi mencoba untuk tenang di persidangan ini. Tapi sabar Pak ya. Untuk anak-anak Bapak saya bantu jaga lah Pak. Oh iya baik Pak. Udah gede semua kok Pak, aman itu. Nanti saya bantu lah Pak. Iya baik. Di mana ya Pak? Pak Jun Geobarak. Oh itu keluar kota Pak. Dia katanya mohon maaf nggak bisa lanjut karena dia diras Pak. Oke baik Pak. Padakah? Nih liatin fotonya Padakah. Mau rokok Pak Mehmet? Tidak Pak. Ini ruang hakim ini ngeri banget nih. Tuh guys, bantu POV kepolisian tuh si Kasih Boris banget fotonya. itu di gua pin. Pak Mehmet butuh makan minum? Deg-degan. Tapi saya Tidak, salut Pak. sih dengan pengacara Pak Mehmet itu cukup luar biasa mantap lah Pak Kevin ya. Ya Pak Kevin. Kenapa? Kita mungkin memang di dalam ruangan sidang dua pihak yang berlawanan tapi di luar. Beradu argumen rokok lah. baru. Tapi ntar di luarnya kita bisa berteman dengan baik, bener nggak? Yoi. Ngerokok dulu Pak. Saya boleh melaman bener nggak Pak? Silakan. Silakan.
Tapi saya kaget loh ketika Pak Kevin bilang tadi itu Pak Mehmet bahwa merusuh itu. Tidak tahu Pak, soalnya saya saat memberi keterangan memang apa yang terjadi, terus dia mencari keterangan di luar, ya udah. Kan terbatas juga kan saat akses pengacara kepada saya pada saat itu. Oh iya. Jadi seperti Kecamatan Mustika Jaya. Anjing. Ini Pak, santai saja Pak Mehmet, santai. Tidak perlu. Pak. Katanya disuruh dibikin Saya surat pemanggilan. jujur aja deg-degan, tapi saya mencoba untuk santai. Yang memasak Oh makanan iya. di hari Pak Kevin membeli itu, Pak. Permisi Pak Kevin. Pak Kevinnya lagi ini ya. Melamun. Ini tadi kata yang mulia hakim disuruh Aduh, saya menanyakan tentang kesaksian dari koki tersebut, Pak, untuk dibawa ke situ. Pak Mehmet kalau mau duduk silakan Pak Mehmet. Tidak apa-apa, Pak. Tenang aja. Ntar aku santai. Sebentar ya, saya baca Baju Mehmet surat paling gak eksepsi sopan dari disuruh penasihat pakai ini, hukum dulu anjing. tadi. Ya silakan. Oke. Untuk Disuruh kayak gini, Pak anjay. JPU bisa kirim juga surat tuntutannya. Aduh. Kan kalau di luar-luar guys, di sana-sana juga kayak gini guys. Ada beberapa inian yang tuntutan hukuman mati saat persidangan ini. Semuanya ada di keputusan tuh ada di hakim. Kita nggak bisa bicara banyak. Halo Pak John. So kenapa Pak?